Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Izatul Hasanah Trisani, NPM 062 dari sesi Kamis meja 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu analisis faktor untuk ujian global Lab Statistik Industri. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah analisis faktor, yang kedua ada tujuan modul 8 dan rumusan masalah, yang ketiga ada tahap analisis faktor, yang keempat ada tujuan analisis faktor, yang kelima ada IBM SPSS 20, dan yang keenam adalah jurnal yang saya pakai. Langsung saja, pengertian dari analisis faktor. Analisis faktor merupakan metode analisis multivarian yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor adalah suatu analisis yang mereduksi data, yaitu untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Ini ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuannya dari analisis faktor adalah untuk mereduksi data, dan rumusan masalahnya pada modul 8 ini adalah bagaimana menentukan, mengelompokkan, dan mereduksi data berdasarkan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Tujuan dari analisis faktor yang pertama ada memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Yang kedua, setelah memilih variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Yang ketiga ada dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor terbentuk sudah secara signifikasi berbeda dengan faktor lain. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada dan validasi hasil faktor. Selanjutnya ada analisis faktor, ada 3, yaitu yang pertama ada data summarization, yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua ada data reduksi. Setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Yang ketiga ada data grouping, mengelompokkan berbagai variabel atau objek-objek tertentu menjadi salah satu kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang SPSS 20. SPSS merupakan bagian integral dari tentang proses analisa, menyediakan akses data, dan persiapan manajemen data, analisis data, dan pelaporan. Jadi intinya, aplikasi SPSS ini berhubungan dengan data statistik. Ini adalah jurnal yang saya pakai dengan judul Evaluasi Usability pada Aspek Statistik Fashion menggunakan teknik kuesioner pada sistem LNS program keahlian ganda. Jurnal ini diterbitkan tahun 2018 oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, langsung saja kita menuju laporan ujian global analisis faktor. Di sini ada identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Untuk variabel terikatnya sendiri adalah nilai kuesioner, sedangkan variabel bebasnya adalah responden. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus pada jurnal, yaitu Learning Management System adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik dan isi pelatihan. Untuk pemanfaatannya adalah LNS, yaitu pada pelaksanaan program Kemendikbud yang disebut program keahlian ganda. Pada program keahlian ganda tersebut memanfaatkan program LNS untuk selanjutnya disebut dengan sistem LNS program keahlian ganda. Namun pada program ini terdapat kekurangan sehingga peneliti melakukan evaluasi terhadap responden pengguna aplikasi. Sehingga peneliti akan membagikan sebuah kuesioner yang berisikan beberapa pernyataan, yaitu ada 10. Di sini ada 4 skala, 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Dapat dilihat pada layar Anda keterangannya sebagai berikut. Di sini untuk pernyataannya, untuk yang pertama adalah saya ingin menggunakan sistem ini. Yang kedua, saya menemukan sistem tidak perlu lengkap. Yang ketiga, saya pikir sistemnya mudah digunakan. Yang keempat, saya pikir saya akan membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini. Yang kelima adalah saya menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
Yang keenam adalah saya pikir ada terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini. Yang ketujuh adalah saya akan membayangkan bahwa kebanyakan orang yang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat. Yang ke-8, saya menemukan sistem sangat rumit untuk digunakan. Yang 9 adalah saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini. Yang terakhir adalah saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa melanjutkan dengan sistem ini. Sehingga akan diperoleh tabel pengumpulan data sebagai berikut. Di sini ada 20 responden dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menuju tahap selanjutnya, yaitu melakukan analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS20. Untuk selanjutnya kita akan buka aplikasi SPSS20. Di sini kita akan memasukkan data dari kuesioner tadi ke dalam aplikasi ini sehingga akan membentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan ke variabel view untuk mengganti nama variabel sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan melakukan analisis faktor, yaitu dengan cara klik analisis, selanjutnya ke dimensi reduction, lalu ke faktor. Ya, kita akan memasukkan variabel keinginan kelengkapan hingga belajar ke dalam kotak variabel ini. Selanjutnya kita akan klik deskriptif. Kita beri checklist kepada KMO dan anti-image. Selanjutnya kita klik continue lalu OK. Di sini akan muncul analisis faktor. Di sini ada KMO, anti-image, selanjutnya ada komunalis, selanjutnya ada total variance dan komponen matrix. Setelah kita melakukan analisis pada aplikasi SPSS, kita kembali lagi membuka laporan. Di sini ada printout dan analisis output. Yang pertama ada KMO. Di sini kita akan menganalisis nilai MSA adalah 0,8 lebih besar sama dengan 0,5. Maka kesimpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk nilai SIG adalah 0, yaitu kurang dari sama dengan 0,05. Maka data tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada anti-image matrix. Di sini variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5 adalah keinginan, yaitu dengan nilai 0,895, kelengkapan yaitu dengan nilai 0,979, hingga belajar yaitu 0,831. Untuk selanjutnya kita pada komunalitis, yaitu kita melakukan analisis pada variabel keinginan, yaitu nilai ekstraksinya adalah 0,605. Hal ini berarti sekitar 60,5% varian dari variabel keinginan bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk dan nilai initialnya mendekati atau sama dengan 1, yang artinya variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan variabel faktor yang terbentuk. Di sini untuk variabel-variabel selanjutnya kita analisis seperti variabel keinginan yang dapat kita lihat pada outputnya. Selanjutnya kita akan menuju ke total variance explain. Di sini kita akan melakukan analisa, yaitu banyaknya faktor yang terlihat dari nilai total nilai lebih dari 1, maka dilihat ada dua komponen yang memiliki nilai lebih dari 1. Jadi, 10 variabel yang ada diringkas menjadi dua faktor. Untuk analisis komponen metrik, yaitu pada variabel keinginan berkorelasi sebesar 0,701 dengan faktor 1. Ya, di sini dapat kita lihat pada outputnya. Keinginan berkorelasi pada faktor 1 sebesar 0,701, sedangkan untuk kelengkapan berkorelasi pada faktor 1 yaitu sebesar 0,807. Untuk analisanya dapat kita teruskan hingga variabel belajar seperti analisa pada keinginan dan kelengkapan. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri hampir sama dengan analisis di atas, cuma bedanya adalah kita bentuk dalam bentuk paragraf. Saya rasa sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nabila Sari, NPM 18078, sesi Kamis, meja 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Pada prinsipnya, validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, kestabilan, dan konsistensi. Namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Di sini saya mempunyai studi kasus, di mana dalam studi kasus saya ini mempunyai identifikasi variabel. Variabel terikat yaitu variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam studi kasus ini, variabel terikatnya adalah nilai kuesioner, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini adalah jawaban responden. Nah, studi kasus saya yaitu Burger King Indonesia merupakan rangkaian rumah makan siap saji internasional yang menjual burger, kentang goreng, dan minuman ringan yang banyak dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Banyaknya konsumen membuat seorang peneliti melakukan riset untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan restoran tersebut, seperti fasilitas, menu, pelayanan, kenyamanan, dan lain-lain. Untuk itu, kepada setiap konsumen yang seringkali berkunjung ke restoran tersebut diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat mereka terhadap variabel-variabel yang menunjukkan bahwa mereka pernah dan seringkali menjadi pelanggan Burger King Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan yaitu yang pertama, tersedia menu burger yang variatif atau menu. Kedua, update menu yang kekinian dan mengikuti tren, yaitu tren. Yang ketiga, pemesanan praktis dengan variabel pemesanan. Yang keempat, tersedia pembayaran tunai dan non-tunai pembayaran. Kebersihan dalam ruangan restoran, yaitu dengan variabel kebersihan. Lalu fasilitas yang tepat dan memadai, yaitu variabel fasilitas. Keramahan pelayanan, variabel keramahan. Safety pelanggan, variabel keamanan. Ketepatan makanan yang dipesan, variabel ketepatan. Lokasi restoran yang mudah dijangkau, variabel lokasi. Kesesuaian harga dengan kualitas makanan, variabel kesesuaian. Kelezatan makanan dan minuman, variabel kelezatan. Sering mengadakan diskon atau promo tertentu, yaitu variabel diskon. Memiliki aplikasi sistem informasi yang mudah dipahami atau variabel aplikasi. Memiliki kerjasama dengan jasa pengiriman makanan seperti Gojek atau Grab, variabel kerjasama. Dan memiliki akses internet yang dapat digunakan atau wifi, yaitu internet. Kuesioner ini memiliki 5 skala. Yang pertama yaitu 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, biasa, 4, setuju, dan 5, sangat setuju. Didapatkan hasil kuesioner sebagai berikut. Kemudian kita akan mengolahnya untuk kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya melalui stat grafis.
Nah, setelah semuanya diberi nama variabel masing-masing, kita akan menguji validitas dan reliabilitasnya. Kita masukkan semua variabel, klik OK, centang analisis summary saja. Lalu dihasilkan hasil sebagai berikut. Yang kita lihat di sini untuk uji validitas yaitu pada item total correlation saja. Setelah dilakukan uji di stat grafis, dihasilkan hasil sebagai berikut. Nah, dalam uji validitas ini memiliki parameter. Yang pertama yaitu apabila R hitung lebih dari R tabel, maka variabel tersebut valid. Yang kedua yaitu apabila R hitung kurang dari R tabel, maka item atau variabel tersebut tidak valid. R tabel didapatkan yaitu 0,312. Dari uji validitas pertama didapatkan variabel tidak valid sebanyak 2. Yang pertama yaitu variabel keramahan. Untuk variabel keramahan ini diperoleh R hitung sebesar 0,287. Variabel tersebut dinyatakan tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel, yaitu 0,287 kurang dari 0,312. Yang kedua yaitu variabel ketepatan. Untuk variabel ketepatan diperoleh R hitung sebesar 0,203. Variabel tersebut dinyatakan tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel, yaitu 0,203 kurang dari 0,312. Untuk variabel menu, tren, pemesanan, pembayaran, kebersihan, fasilitas, keamanan, lokasi, kesesuaian, kelezatan, diskon, aplikasi, kerjasama, dan internet, ini merupakan variabel yang valid karena R hitung lebih dari R tabel. Lalu uji reliabilitas dari pengujian ini dihasilkan yaitu 0,88086. Uji reliabilitas sendiri memiliki parameter. Apabila R alpha lebih dari R tabel, maka item tersebut dianggap reliable. Karena R tabel 0,312 dan R alpha dihasilkan 0,88086, maka pada pengujian ini kuesioner dianggap sudah reliable. Karena pada uji validitas pertama didapatkan variabel yang tidak valid, maka perlu dilakukan analisis kembali setelah variabel yang tidak valid tersebut dikeluarkan dari uji validitas tanpa melihat koefisien reliable. Describe multivariate method item reliability. Tanpa variabel keramahan dan ketepatan. Nah, dalam uji validitas ulang ini dihasilkan R hitung sebagai berikut. Pada uji validitas ulang didapatkan 2 variabel yang tidak valid lagi, yaitu variabel yang lain, yaitu variabel fasilitas dan keamanan. Untuk variabel fasilitas diperoleh R hitung sebesar 0,227. Variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Maaf, ini tipu. Variabel tersebut dinyatakan tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel, yaitu 0,227 kurang dari 0,312.
Variabel yang kedua yaitu variabel keamanan. Untuk variabel keamanan diperoleh R hitung sebesar 0,278. Variabel tersebut dinyatakan tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel, yaitu 0,278 kurang dari 0,312. Untuk variabel yang valid tinggal 12 variabel saja, karena variabel yang uji pertama menghilangkan 2 variabel, dan dalam uji ulang 2 variabel ini juga tidak valid, maka tersisa 12 variabel yang valid. Kesimpulannya, dalam uji validitas ulang ditemukan kembali 2 variabel yang dinyatakan tidak valid. Terdapat 2 kemungkinan mengapa sebuah kuesioner dianggap tidak valid setelah dilakukan uji validitas. Yang pertama yaitu disebabkan oleh pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner kurang jelas sehingga membuat para responden kebingungan ketika hendak menjawab. Sebab lain angket tidak valid, yakni karena jawaban yang diberikan oleh responden tidak konsisten. Karena pada uji validitas ulang masih ditemukan variabel yang tidak valid, maka perlu dilakukan perbaikan pertanyaan dalam kuesioner yang tidak valid dan membagikan ulang kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Sekian penjelasan ujian modul 5 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.